Mari kita bersama-sama berdoa. Dalam segala kerendahan hati kami mengucap syukur ya Allah, untuk cinta kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kami, yang memampukan kami untuk terus menikmati dan juga mensyukuri kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dan biarlah Tuhan pada saat ini, firman-Mu yang agung itu boleh kami baca dan renungkan bersama, menolong kami untuk terus mengingat akan kasih Allah yang membenarkan kami, akan kasih Allah yang menggugah kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Di dalam segala kerapuhan kami percaya kuasa Roh Kudus memberikan kami kemampuan dan hikmat untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Sang Firman kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 31. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 31 yang berbunyi demikian. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dari segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama-sama Mazmur 66 ayat 8 sampai 20. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia.
namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Hai bangsa-bangsa puji Allah, kepadanya pendengarkan pujian. Ya tak biarkan kaki kami goyah, dan jiwa kami diselamatkannya. Sebab Kau telah menguji kami, telah murnikan kami bagai perak. Kau telah membawa kami dalam jaring, kenakan beban di pinggang kami. Bersorak-sorai,lah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Engkau telah biarkan orang melintasi atas kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tapi Engkau membebaskan kami. Aku akan masuk rumah-Mu dengan membawa korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazar yang diucapkan mulutku. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Korban bakaran dari hewan akan ku persembahkan kepadamu, dengan asap korban dari domba jantan beserta lembu dan kambing jantan. Marilah dengar hai sekalian, orang-orang yang takut akan Allah. Ku akan ceritakan kepadamu yang dilakukan Tuhan padaku. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Padanya aku telah berseru, dengan lidahku nyanyikan pujian. Andaikan ada niat jahat dalamku, tentulah Tuhan tak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, memperhatikan doa yang ku ucap. Terpuji Allah yang tak tolak doaku, yang tak menjauhkan kasih setianya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22 yang berbunyi demikian. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dan dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu.
Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil menurut penuturan Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Aku hidup dalam kebenaran karena kasih-Nya. Itu yang menjadi tema kita pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bertanya kepada kita, mari kita lihat 4 kata yang akan saya tampilkan di dalam slide. Tersesat, terjebak, tertipu, terpuruk. Pertanyaannya, mana yang tidak pernah kita alami dalam hidup ini? Gini-gini maksudnya semua, Pak. Gini dong, berarti semua, Pak, gitu ya. Benar ya? Mana yang tidak pernah kita alami? Semua, Pak. Setuju? Kita mungkin pernah tersesat, entah pakai teknologi zaman now, ya tersesat karena berita-berita hoax, terjebak, ya plus tertipu pula. Belanja online, duitnya udah dikirim, barangnya nggak datang, gitu ya? Pernah ya? Tiba-tiba di cancel, tiba-tiba begini dan begitu. Mungkin juga ada situasi-situasi yang membuat kita terpuruk, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ada situasi-situasi yang ternyata membuat kita rasanya berada dalam titik terendah. Oleh karena tadi penyesatankah, jebakan, tipuan, dan lain segala macamnya.
Mungkin pula ada orang yang tidak punya pegangan hidup, dalam artian adalah sebuah keimanan. Tidak tahu harus kemana ketika ada dalam masalah, salah tanya, apalagi sekarang zamannya ChatGPT. Tahu ChatGPT? Saya lagi galau, solusinya dong, keluar tuh semua. Ya, coba Bapak Ibu, nanti yang oma opa tanya sama cucunya ya. Gitu. Kadang-kadang menyesatkan karena kita nggak tahu mana yang benar dan harus kepada siapa. 4 hal ini merupakan sedikit dari sekian banyak ketika hidup kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak benar, ataupun jangan-jangan kita memilih jalan ketidakbenaran, betul nggak? Kita bisa tersesat, terjebak, tertipu, dan pada akhirnya membuat kita terpuruk. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini bacaan Injil kita berisi perpisahan dan janji penyertaan Tuhan. Perpisahan atau pesan perpisahan dari Yesus kepada muridnya, karena sesaat lagi Yesus tidak bersama dengan mereka dalam artian jalan penderitaan dan kematian. Ya, biasanya kan kalau misalnya kita kehilangan orang yang atau sosok figur yang sangat kita agungkan, rasanya ya ampun, saya harus kemana lagi dan harus seperti apa lagi begitu ya. Nah sama, perasaan para murid juga demikian, tetapi di dalam pesan perpisahan Yesus inilah terdapat janji penyertaan yang Yesus sampaikan kepada para murid. Apa itu? Ada 4 hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Yesus mengatakan aku akan mengirimkan penolong yaitu roh kebenaran. Kenapa yang dikirim roh kebenaran? Karena bisa jadi tanpa Yesus berada dengan mereka, mereka kemudian goyah. Gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Mungkin bisa balik lagi dalam kehidupan yang lama dan tidak lagi terarah pada Tuhan, sehingga janji yang pertama adalah roh kebenaran. Supaya apa? Nggak tersesat. Yang kedua adalah Yesus mengatakan kepada mereka, aku tidak akan membiarkanmu sebagai yatim piatu. Artinya meskipun tidak bersama dengan Yesus, mereka tidak sendirian. Pesan perpisahannya seolah-olah menyedihkan, tapi ada janji penyertaan. Kamu nggak akan sendiri, walaupun sendiri tapi tidak sendirian. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, bukan cuma tidak dibiarkan sendiri. Yesus mengatakan aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Berarti Yesus berdiam di dalam kuasa rohnya di dalam diri kita. Pesannya boleh berpisah, tapi janjinya gak pernah terpisah. Ya. Yang keempat, nah ini menjadi lebih spesifik lagi. Barang siapa mengasihi aku dan melakukan perintahku, ia akan dikasihi oleh Bapa. Artinya, Yesus mengatakan, hidup kalian ada di dalam kasih-Ku. Inilah pesan-pesan perpisahan dan janji penyertaan kepada para murid, supaya mereka juga tidak tersesat. Supaya mereka juga tidak terjebak dengan situasi yang mungkin saja makin menjauhkan dia dari Tuhan. Tetapi juga tidak tertipu. Karena Yesus selalu memantau kehidupan mereka. Bahkan berdiam dalam diri mereka. Dan tidak terpuruk, karena kasih Allah selalu menyertai, menaungi, bahkan menjadikan hidup mereka ada dalam kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mungkin punya pengalaman terjebak, tertipu, apalagi tadi itu ya, tersesat, bahkan terpuruk, sama seperti para murid yang mungkin dialami ketika berpisah dengan Yesus, janji penyertaan ini juga berlaku untuk kita semua. Pertanyaannya adalah, kalau sudah hidup dalam kasih, mau apa selanjutnya? Ya, betul enggak? Kalau kamu sudah dicintai, apa yang harus dilakukan? Betul enggak? Apa yang harus dilakukan? Oleh karena kasih kita hidup dalam kebenaran, terus maunya apa habis itu? Apa selanjutnya? Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita 2 hal. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ketika oleh karena kasihnya, kita hidup dalam kebenaran, maka Yesus meminta kepada kita semua untuk mengasihi Kristus dengan menuruti perintahnya. 2 kali Yesus mengulang hal itu. Ya, di ayat 15 dikatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tapi juga di ayat 21, ya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihiku. Pertanyaannya, apakah kalimat ini maksudnya adalah menjadi bucin, budak cinta begitu? Kan begitu ya?
Bucin begitu kan? Kalau kamu cinta sama aku, apa yang kau mau turutin. Betul nggak? Betul? Ya, dia nggak sadar berkorban tapi jadi korban, kan begitu? Ya, segalanya bicara soal cinta. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus berkata, kalau kamu menuruti perintahku, berarti kamu mengasihi aku, atau sebaliknya, apakah berarti kita menjadi bucin, budak cinta, atau seperti apa? Mari kita lihat hubungan antara mengasihi dan menuruti perintah Tuhan yang Yesus maksudkan dalam bacaan kita hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih dalam bacaan kita menggunakan kata agape. Kita tahu ya, kasih agape, kasih apa kira-kira? Kasih yang bukan filia Pak? Iya benar. Kasih apa agape? Unconditional love. Cinta yang tak bersyarat, betul ya? Nah tetapi kata menuruti perintah atau menuruti itu dari kata tereo. Nah apa sih hubungannya? Yesus mau mengatakan kasih kepadaku seperti mengasihi tanpa syarat, mengasihi atau menyatakan kasih, love in action. Love itu bukan cuma noun, kata benda Bapak Ibu sekalian ya, tapi verb kan, ya. Dan juga kasih yang bersifat pengorbanan, itu wujud nyatanya adalah tereo. Menuruti perintah Tuhan. Apa tereo? Bukan cuma menuruti, mematuhi, menaruh perhatian, mengawasi, menyimpan, mempertahankan, memelihara, dan tentunya melakukan. Jadi kasih yang unconditional itu, kasih yang bersifat pengorbanan itu enggak cuma sekadar ya aja, enggak. Tapi menaruh perhatian, bener enggak nih? Mengawasi saya udah hidup benar apa belum? Perintah Tuhan bener-bener saya kasih ruang yang luar biasa dalam hidup saya? Atau jangan-jangan ya itu bumbu-bumbu menjadi Kristen lah. Gitu ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melihat hubungan antara agape dan tereo ini, sebenarnya mau mengatakan kepada kita, kita juga harus bucin pada Kristus. Bukan bucin sebagai budak cinta, tapi bucin sebagai buktikan cinta. Jujur, cinta butuh bukti enggak? Benar. Bapak Ibu cinta pada gereja? Siap membuktikannya? Nah nanti di doa syafaat akan saya sampaikan apa buktinya. Oh enggak ya. Bucin, buktikan cinta. Apa yang dimaksud ketika kita menghidupi kasih dan juga kemudian membuktikan cinta dengan mematuhi, memelihara, mengawasi, bahkan juga menaruh perhatian pada apa yang benar di dalam Tuhan. Yang pertama adalah mengatakan kepada kita, oke, kita hidup dalam cinta. Cinta harus berlogika, logika harus pakai cinta. Walaupun kadang-kadang cinta itu tak ada, bukan cintanya yang gak ada logika. Orang yang jatuh cinta yang mungkin gak punya logika atau hilang logikanya. Yang mau dikatakan adalah begini Bapak Ibu sekalian. Menuruti perintah Tuhan itu menjadi logika iman. Dan karena kita mengikuti Tuhan, disitulah kita belajar juga mencintai. Yang selanjutnya juga, buktikan cinta yang kedua adalah, cinta itu membuat kita hidup bertanggung jawab bukan lepas tangan. Mungkin waktu masa pacaran, deket-deketan dan segala macam main-main, dia nggak respons, kita kabur, betul nggak? Tapi ketika cintanya udah serius, udah diikat dalam janji kudus, nggak bisa lagi begitu. Karena kasih telah mengikat kita, hidup kita bertanggung jawab, bukan main-main, betul? Masa pasangan kita, "Pah lapar, makan aja sendiri." Betul ya? Bagaimanapun kita bertanggung jawab terhadap mereka yang kita cintai. Dan itulah bukti cinta. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, cinta itu membuat kita patuh karena taat, bukan karena takut. Tadi Paulus di dalam Kisah Para Rasul mengatakan dia berani ngomong kepada orang-orang di Athena. Mereka ngasih makan dewa-dewanya, kenapa? Karena takut. Takut apa? Kalau nggak dikasih sesuatu terjadi bencana, betul? Mereka taat, mereka patuh bukan karena taat tapi karena takut. Makanya Paulus mengatakan, hei, lewatkanlah zaman kebodohan itu. Karena kasih Allah yang menciptakan dunia ini harusnya membuat kita patuh karena kita taat pada penciptanya. Bukan karena kita takut mendapatkan bencana dan segala macam. Ya,
Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, cinta atau kasih membuat kita menaruh perhatian pada kehendak Tuhan. Dalam porsi hidup kita, dalam bagian hidup kita, sejauh mana kita selalu menyerahkan diri pada kehendak Tuhan. Atau mikirnya, ya Tuhan ini kemauan saya, tolong dong. Atau seperti apa? Karena kasih kepada Kristus membuat kita menaruh perhatian pada kehendak Tuhan. Ini yang diinginkan Tuhan atau bukan sih? Jangan-jangan Tuhan udah gak mau, tapi kita paksa-paksain mau. Ujung-ujungnya hancur kehidupan kita. Buktikan cinta yang selanjutnya adalah cinta membuat kita mengawasi diri agar tidak tersesat dan tidak terjebak. Kalau kita mengasihi orang lain, kita mencintai pasangan, anak, orang tua, apakah kita akan mengajarkan mereka untuk sesat hidupnya? Hah? Nah, nanti kalau temenmu tonjok, kamu tonjok balik, gak cukup satu sisi, yang kanan juga. Kan kata firman Tuhan, jika pipimu ditampar, yang satu berikan yang satu. Nah kamu jangan ngasih, kamu tampar kanan kirinya. Kita mengajarkan yang sesat, alih-alih kita mencintai anak kita. Apakah benar? Cinta yang dibuktikan dengan menuruti perintah Tuhan, mengajak kita untuk mengawasi diri, agar tidak tersesat dan terjebak. Nah ini dia juga. Cinta membuat kita beradab Bapak Ibu sekalian. Bukan baca sendirilah ya. Kita tahu bagaimana memperlakukan mereka yang berlawanan jenis dengan kita. Kita tahu bagaimana menempatkan menghargai perempuan, menghargai laki-laki. Kita tahu bagaimana untuk berkomunikasi dengan tidak melakukan pelecehan dan segala macam. Karena cinta membuat kita beradab, bukan sebaliknya. Dan itulah bukti cinta. Dan itu yang Tuhan perkenan Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir, cinta membuat kita mempertahankan kebenaran, bukan memanipulasinya. Memilih bohong, alih-alih katanya mencintai. Tapi begitu kebohongan itu terbongkar, cinta itu hilang semuanya. Bukannya begitu ya? Ya kan? Orang jadi gak percaya lagi. Nah disinilah firman Tuhan yang pertama mengatakan kita, kalau kamu mengasihi Tuhan, turuti perintahnya. Bukan dalam artian kita menjadi budak cinta, tetapi buktikan cinta itu dengan benar, dengan tepat, dengan baik. Dan itu yang dikehendaki Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kalau kasih membuat kita hidup dalam kebenaran, maka tugas kita adalah melakukan yang benar. Nah, katanya orang benar lebih banyak mengalah, sengsara, dan nelangsa. Betul apa enggak? Enggak. Betul ya? Setuju ya? Enggak ya? Tapi kalau di antrian, kita udah bener ngantri nih. Terus ada yang nyerobot. Tergoda enggak untuk, saya ikut nyerobot juga lah. Apalagi lagi berburu barang diskon. Udah modis nih modal diskon. Kita masih bener. Yang lain udah pada dapet. Wah, orang benar saya Pak. Banyak ngalah aja lah. Tapi ujung-ujungnya sengsara dan nelangsa. Ya. Atau jangan-jangan orang yang paling banyak musuh adalah orang benar, setuju gak? Lu gak ngasih gua contekan tadi pas ujian kan? Gak bestie kita. Disuruh nyogok gak mau, gak jadi kan? Gak bisa naik jabatan kan? Sok suci. Ayolah, kalau udah korupsi mah berjamaah, jangan sendiri-sendiri. Biar nanti yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Betul nggak? Atau orang licik lebih mujur dibandingkan dengan orang benar. Pak, saya hidup banting tulang dari gaji. Tapi begini-begini aja lah dia. Gaji iya, ini iya. Selepet sana, selepet sini iya. Hidupnya lihat tuh Pak. Saya orang benar nih Pak, tapi kok dia yang lebih mujur. Bad things happen to good people, katanya begitu kan ya. Kok kenapa? Maka dari itu hari ini firman Tuhan di dalam 1 Petrus mau menegaskan kepada kita. Kadangkala kita berhadapan begini Bapak Ibu sekalian. Menderita karena perbuatan jahat yang kita lakukan versus menderita karena kebenaran. Kita benar, tapi ternyata kok hidupnya menderita. Pernah mengalami itu? Ya.
Maka dari itu Petrus mengatakan 2 kali, sebab lebih baik menderita berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Apa maksudnya? Sama sekali ayat ini bukan mau menegaskan untuk mengagungkan suatu penderitaan dalam hidup. Enggak ada orang yang mau menderita dalam hidup, setuju? Dan Tuhan tidak mau juga manusia menderita terus-menerus. Makanya dia datang untuk menyelamatkan kita. Tetapi kenapa kok Petrus mengatakan ini? Yang pertama adalah jangan bangga ketika menderita karena kesalahan dan melakukan dosa. Jangan bangga juga karena dosa kita mendapatkan kemujuran. Yang ketiga, jangan sesali atau putus asa kalau gara-gara kita hidup benar, hidup kita mungkin gitu-gitu aja dan harus menderita. Ya, sebab dikatakan jika itu dikehendaki Allah, maka saudara mau mengatakan begini, Tuhan gak akan tinggal diam Bapak Ibu sekalian. Dia punya kedaulatan untuk menuntun kita melewati penderitaan sekalipun kita sudah melakukan segala sesuatunya benar. Inilah yang mau dikatakan kepada kita semua, oleh kasih-Nya kita hidup dalam kebenaran. Perjuangkan kebenaran sekalipun resikonya adalah sebuah penderitaan. Pertahankan kebenaran sekalipun resikonya mungkin akan menggoyahkan apa yang telah kita bangun. Tapi ingat, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Lagi pula, kebenaran itu bukan cuma tindakan, tapi juga warisan. Kita bertindak benar, siapa yang lihat? Orang-orang sekitar, betul? Anak cucu mantu, betul? Mereka akan merekam setiap perbuatan kita. Kalau perbuatan kita nggak benar, mereka akan bisa lebih parah lagi melakukannya. Maka dari itu kebenaran bukan cuma apa yang kita lakukan, tapi itu menjadi warisan bagi generasi seterusnya. Maka itu Yesus mengatakan roh kebenaran supaya kamu tidak tersesat dan akhirnya menyesatkan orang lain. Kasih Kristus senantiasa hidup dalam kita dan menuntun kita dalam kebenaran. Dan ketika kita hidup dalam hikmat kebenaran Tuhan, niscaya hal itu menghindarkan kita dari kesesatan, dari jebakan, tipu daya, dan bahkan juga keterpurukan. Selamat hidup benar, selamat berjuang, memperjuangkan kebenaran dalam hidup kita. Amin.